Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Asil Channel Malika Motor Deko. Belajar berilmu, beramal pastinya, teman-teman semuanya. Oke teman-teman, gimana semua kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti diberikan umur panjang dan umurnya berkah teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini Malika Motor Deko lagi kedatangan proyek yang dimana kondisinya lumayan parah akibat keganasan aspal teman-teman ya. Dan motor ini owner bawa dan ingin di repaint ulang, yakni warna merah teman-teman ya, namun merahnya merah mengkilat. Oke, singkat cerita, ini dia teman-teman setelah dilakukan proses pembongkaran, dan ini siap akan dilakukan proses pengaplasan teman-teman ya. Ini dia luka-luka akibat keganasan aspal tersebut teman-teman ya. Dan ini yang pastinya nanti akan dimuluskan oleh dempul teman-teman. Oke, singkat cerita, untuk pelek nanti dibongkar teman-teman ya. Owner meminta di repaint juga warna hitam. Dan ini dia setelah kap-kapnya dilakukan proses pengamplasan. Kebetulan untuk proses pengamplasan dibantu oleh owner sendiri, dikarenakan masih ada proyek yang harus diselesaikan teman-teman ya. Dan ini siap untuk dilakukan proses dasar epoksi. Oke, langsung saja ke proses epoksinya teman-teman ya. Untuk proses epoksi saya lakukan sebanyak 2 lapis teman-teman ya. Dan untuk epoksi ini saya menggunakan produk dari Nippon Paint, yakni Autolux 66 yang perbandingannya 1:5 dengan thinnernya teman-teman ya. Untuk epoksi Autolux ini sifatnya halus teman-teman ya, mudah untuk diamplas. Setelah proses pengeringan selesai, itu enak diamplas teman-teman ya. Cukup menggunakan amplas halus yang baru dengan nomor seri 800 teman-teman ya. Dan untuk proses dasar tadi saya menggunakan amplas 240 teman-teman ya, yang sebelum saya lakukan proses epoksi. Untuk proses epoksi ini saya lakukan pada sore hari teman-teman ya. Jadi untuk proses pengeringan epoksi ini saya lakukan dalam waktu semalam, dan untuk besoknya saya lakukan proses pendempulan untuk bagian panel-panel yang lecet teman-teman ya. Ini untuk bagian sayap teman-teman ya. Dan ini yang bagian-bagian lecetnya saya lakukan proses epoksinya itu agak tebal teman-teman ya, untuk mengurangi daya dempulnya nanti teman-teman ya. Dikarenakan untuk dempulnya nanti ini lumayan tebal, jadi setelah saya lakukan proses pendempulan nanti saya akan lakukan proses epoksi ulang untuk bagian-bagian panel-panel yang setelah saya dempul teman-teman ya. Yang bagian lecet-lecetnya saja saya epoksi. Dan ini untuk bagian safety belakangnya atau begal belakang.
Ini dia teman-teman ya, setelah saya lakukan proses epoksi untuk semua panel-panel vario ini. Untuk peletnya nanti nyusul teman-teman ya, dikarenakan masih dalam proses pengupasan. Dikarenakan pelet tersebut sudah pernah dideko dan warnanya lumayan tebal. Dan ini dia teman-teman ya, lecet-lecetnya ini udah kelihatan setelah dilakukan proses epoksi. Dan ini akan saya dempul nantinya teman-teman. Oke, singkat, ini dia teman-teman ya, setelah saya lakukan proses pendempulan dan akan saya lakukan proses epoksi untuk bagian yang saya dempul ini teman-teman ya. Kemudian saya haluskan menggunakan amplas 800 teman-teman, atau teman-teman bisa menggunakan amplas-amplas bekas dari amplas dasar yang digunakan pertama kalinya teman-teman ya. Oke, ini dia teman-teman, setelah saya lakukan proses pengamplasan bersama owner dan teman-teman yang lainnya untuk mempercepat proses pengecatan teman-temannya. Oke, kita lanjut ke proses pengecatan. Untuk dasar saya menggunakan produk dari Top Color teman-teman ya, yakni white TT atau putih yang saya campurkan merah sedikit teman-teman ya. Jadi warnanya dasar ini warna pink agar menghindari belang-belang dari merah nantinya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa menggunakan dasar warna putih, namun merahnya nanti harus tebal teman-teman ya, dikarenakan kita takutnya nanti untuk proses pengecatannya belang teman-teman ya. Jadi untuk merah ini saya lakukan prosesnya dasarnya warna pink teman-teman. Teman-teman juga kalau mau gunakan warna putih boleh, namun itu harus diperhatikan teman-teman ya. Untuk durasi dari dasar ini ke cat yang akan disemprotkan nantinya, warna yang diinginkan owner, itu kurang lebih setengah jam teman-teman ya. Setelah dasar ini saya lakukan proses pengecatan warna merahnya. Untuk cat ini proses pengeringannya lumayan teman-temannya, lumayan cepat. Untuk proses kering sentuh itu 15 menit udah kering sentuh. Untuk setengah jam itu udah bisa dipegang teman-temannya. Dan untuk proses cat ini saya lakukan perbandingannya 1:1 teman-teman. Begitu juga merahnya nanti teman-temannya. Oke, setelah dasarnya kering kita lanjut ke proses pengecetan warna yang diinginkan owner, yakni merah teman-teman ya. Merah terang seperti merah yang ada pada video ini teman-temannya, itu Suzuki Spin. Warnanya kurang lebih seperti itu, namun ini agak sedikit berbeda dari merah Spin tersebut, dikarenakan untuk cat merah ini saya campurkan seralit emas teman-teman ya, agar supaya berbeda dengan warna-warna yang lainnya teman-teman. Untuk perbandingan cat ini red TT teman-teman ya, ini saya gunakan produk dari Top Color yang perbandingannya itu 1:1 dengan thinnernya teman-teman. Untuk proses pengecatan saya lakukan sebanyak 2 lapis teman-teman ya, yang durasi kurang lebih 10-15 menit teman-teman ya.
Dan ini ya peleknya teman-teman ya. Setelah saya lakukan proses epoksi dan kemudian setelah kering saya lakukan proses penyemprotan yakni warna black TT teman-teman ya, dari top color yang perbandingannya 1:1 teman-teman. Oke, ini dia teman-teman ya. Setelah saya lakukan proses pengecatan dan proses pengeringan ini teman-teman, dan ini siap untuk saya lakukan proses pengekliran teman-teman. Dan ini serelitnya tidak terlalu kelihatan teman-teman ya. Nanti setelah di-clear langsung kelihatan teman-teman. Oke, kita lanjut ke proses pengekliran. Untuk di proses pengekliran ini saya masih menggunakan produk dari Danaglos teman-teman ya, yang perbandingannya 41:4 untuk umumnya teman-teman. Namun di video kali ini saya lakukan proses pengekliran itu saya bikin slow teman-teman ya, untuk meningkatkan daya kilap dari clear Danaglos ini teman-teman ya, yakni perbandingannya 41:3 yang saya buat teman-teman. Bedanya cuma sedikit teman-teman ya. Untuk 41:4 itu cepat kering, dan untuk 41:3 itu agak slow teman-teman ya, agak lama. Namun daya kilapnya lebih wow lah, dikarenakan tinernya lebih sedikit teman-teman ya. Beda kilap aja teman-teman, untuk produk sama dan beda pengeringan saja teman-teman. Untuk proses pengeringan dari campuran slow ini 24 jam itu sudah kering teman-teman ya, sudah siap dipegang. Namun belum bisa terlalu ditekan sekali teman-teman ya. Alangkah baiknya kita pasang ini 2-3 hari teman-teman ya, agar supaya enak untuk proses pemasangannya teman-teman. Oke, ini dia teman-teman ya. Setelah saya lakukan proses pengekliran sebanyak 2 lapis dari produk Danaglos ini teman-teman. Ini dia hasilnya teman-teman ya. Ini untuk tutup cover CVT-nya teman-teman ya. Gimana nih teman-teman hasilnya? Dan ini dia teman-teman ya, setelah terkena cahaya matahari teman-teman ya, seralitnya kelihatan. Dan nanti saya reviewkan setelah terkena cahaya lampu untuk malam hari teman-teman. Ini dia teman-teman, setelah saya lakukan review untuk di dalam gudang teman-teman ya. Ini ketika terkena cahaya lampu warnanya gini dia teman-teman. Gimana teman-teman? Glowing kan, glowing. Ya lumayan lah. Ini siap untuk menunggu pengeringan teman-teman ya. Setelah proses pengeringan selesai baru kita lakukan proses pemasangan teman-teman. Dan masih ada proyek-proyek lain teman-teman ya. Ini masih ada sepeda. Ini dia teman-teman, untuk safety knalpot dan velgnya ini teman-teman ya. Untuk velg ini dia hasilnya teman-teman. Saya campurkan selalit sedikit teman-teman ya, jadi agak berbeda hitamnya.
Oke, sebelum kita lanjut ke proses pengeringan selesai, kita review dulu bahan-bahannya teman-teman ya. Untuk dasar ini dia teman-teman, saya gunakan Foxy Autolux 66 teman-teman ya, yang perbandingannya 5:1. Dan untuk dasarnya saya menggunakan WTT yang dicampurkan merah sedikit. Dan untuk merahnya sendiri saya gunakan red TT dengan campuran serelit emas teman-teman ya. Ini dia serelit emasnya. Itu saya campurkan kurang lebih sedikit aja teman-teman ya. Ini dia hasilnya teman-teman. Ini sisanya di botol. Dan untuk clearnya ini teman-teman ya, Dana Gloss dari Dana Fine yang perbandingannya saya bikin slow, yakni 41:3 teman-teman ya, dengan tinernya. Dan untuk tiner sendiri saya menggunakan produk dari Dakar, yakni Dakar Super HG teman-teman ya, atau High Gloss. Ini dia teman-teman, Super High Gloss. Super High Gloss ini dibawanya PU teman-teman ya. Ini dia teman-teman hasilnya setelah semuanya melalui proses pengeringan. Ini dia hasilnya teman-teman. Ini kalau dia begini tidak terlalu kelihatan teman-teman ya, seralitnya. Nanti deh kalau terkena cahaya matahari atau cahaya lampu baru kelihatan seralitnya teman-teman. Kecuali kita lihat langsung motornya dekat-dekat tuh kelihatan teman-teman ya. Ini dia teman-teman, haluskan teman-teman, lecetnya udah pada hilang dan siap untuk dilakukan proses pemasangan teman-teman. Ini dia teman-teman, gak terlalu kelihatan sih teman-teman ya. Ini dia untuk peleknya teman-teman, namun ada sedikit bekas epoksi dikarenakan lapisan pinggirannya terlepas kemarin teman-teman ya. Nanti dibersihkan itu teman-teman. Dan ini dia hasilnya teman-teman ya, untuk peleknya. Dan ini dia teman-teman ya, serelitnya kalau kena matahari ini kelihatan teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke proses pemasangan. Ini dia teman-teman ya, setelah saya lakukan proses pemasangan untuk pelek depan dan pelek belakang. Dan ini dia ownernya. Ini dia setelah saya lakukan pemasangan untuk bodi belakang dan bagian kantong dan bagian kepalanya teman-teman. Dan ini dia teman-teman hasilnya setelah semuanya terselesaikan. Dan ini dia hasil akhir dari Vario 150 injeksi ini teman-teman, yang korban keganasan aspal. Ini untuk tutup saringannya teman-teman. Dan ini ada bagian yang patah jadi nggak terlalu rapat teman-teman. Ini sayangnya saya review tidak terlalu panas teman-teman, jadi serelnya tidak terlalu kelihatan. Dan ini dia teman-teman, yang lecet tadinya sekarang udah jadi halus. Dan alhamdulillah terselesaikan proyek dari Vario 150 ini teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mau menonton video dari Malika Motor Deco. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar selalu berkembang sebagaimana mestinya teman-temannya, dengan cara like, komen, dan jangan lupa yang pasti
dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari Malika Motor Deco. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dengan proyek-proyek deco yang lainnya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.